Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kama yoni kama bandhu kama patisarano te. Para Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, pada minggu pagi hari ini kembali kita berkumpul dalam suasana yang sangat baik, yaitu puja bakti di Wihara Dharma Ratna yang kita cintai. Dan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, ingin menguraikan dhamma tentang keyakinan terhadap hukum karma. Banyak sekali di dalam agama Buddha itu yang harus diyakini. Tidak hanya tentang hukum karma, tetapi banyak sekali. Oleh karena itu, saya ingin membahas salah satunya di antara yang harus diyakini oleh umat Buddha. Tetapi sebelum saya menguraikan apa yang harus diyakini tentang hukum karma, kita juga harus tahu apa pandangan salah tentang hukum karma. Yang pertama Bapak Ibu, ada satu pandangan mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah tidak ada sebabnya. Hanya terjadi begitu saja. Maka dari itu pandangan tersebut kemudian ditolak oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Karena kita meyakini bahwa hukum karma adalah hukum sebab akibat. Take and give. Cause and effect. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita menolak pandangan tersebut. Jadi kalau memang tidak ada sebab, kenapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus menginginkan yang baik-baik saja? Maka dari itu pandangan tersebut adalah pandangan salah yang pertama mengenai hukum karma. Sang Buddha menolaknya. Kemudian pandangan yang kedua adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah digariskan. Ada the grand skenario-nya. Jadi Bapak Ibu punya muka-muka seperti ini sudah digariskan oleh siapa Bapak Ibu? Oleh yang di atas katanya. Padahal yang di atas ini langit-langit. Maka itu gunanya. Bapak Ibu, karena semuanya segala sesuatu sudah digariskan. Sudah diatur. Kamu nanti punya wajah yang begini. Kamu punya kekayaan yang seperti ini. Kamu punya pasangan yang seperti ini. Kamu punya anak-anak yang model-model begini. Yang hidungnya mancung ke dalam. Ya. Dan sebagainya, dan sebagainya.
Jadi pandangan yang kedua ini juga ditolak oleh guru agung kita. Kemudian pandangan yang ketiga adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terpengaruh atau merupakan hasil dari karma yang lampau saja. Padahal menurut pandangan agama Buddha, Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang ada sebab, ada faktor karma masa lampau. Tetapi yang menentukan yang lebih besar adalah perbuatan yang sekarang ini. Maka dari itu Bapak Ibu punya anak disekolahkan tinggi-tinggi. S1, S2, S3. Para bantainya juga S3. Bapak Ibu, tahu nggak S3? Susah, senang sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, jadi segala sesuatu itu terjadi karena hanya faktor masa lampau. Jadi masa yang sekarang ini tidak ada pengaruhnya. Maka pandangan itu juga ditolak oleh guru agung kita, Sang Buddha. Jadi kalau memang hanya bergantung pada masa lalu, maka masa sekarang juga tidak berpengaruh. Maka itu pandangan itu adalah pandangan yang salah yang ketiga tentang hukum karma. Jadi tiga pandangan ini tidak disetujui, tidak diakui oleh guru agung kita. Kenapa? Itu merupakan salah satu pandangan yang salah. Disebut pandangan fatalisme. Fatal. Nah, itu kemudian apa yang harus diyakini oleh umat Buddha? Keyakinan yang pertama adalah kama saddha. Yakin terhadap hukum karma. Yakin terhadap karma. Bahwa karma itu ada dua, baik dan buruk. Jadi hidup ini pilihannya nggak banyak, Bapak Ibu. Bahagia atau menderita. Itu pilihan kan? Bapak Ibu ingin bahagia atau menderita? Sudah bahagia saat ini? Kok diam? Sudahkah hari ini bahagia? Sudah. Syukur. Jangan datang-datang terus pasang muka yang kecut, ya, yang semrawut, ya. Itu tandanya tidak bahagia. Jadi pilihan di dunia ini tidak banyak Bapak Ibu, cuma dua, baik dan buruk. Kalau Anda ingin bahagia, Anda harus banyak berbuat baik melalui 3 pintu. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tapi kalau Anda ingin pilih yang menderita, ya sama. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Maka itu ada peribahasa mengatakan. Seringkali saya sampaikan di acara-acara awam manggala. Ada peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang. Nama, Bapak Ibu. Nama itu hanya ada 2. Nama baik dan nama buruk. Betul Bapak Ibu? Maka dari itu, ya, orang-orang dulu kalau mau cari menantu, cari besan, itu yang dilihat adalah bobot, bibit, bebet. Ya, Bante bobotnya sudah mencukupi, hanya 150 kilo.
saja. Yaitu bobot badan, berat badan. Bobot itu adalah ya garis-garis keturunan itu, sekali. Dia anaknya siapa, dia kualitas ininya apa dan sebagainya. Jadi nama baik itu hanya dua, baik dan buruk, Bapak Ibu. Baik yang membuat siapa, buruk juga yang membuat siapa? Diri sendiri. Maka itu di depan tadi saya katakan kamayoni. Kita terlahir dari perbuatan kita sendiri. Kama bandung. Kita berkerabat dengan perbuatan kita sendiri. Berkerabat erat dengan perbuatan kita sendiri. Dan kita juga bergantung pada perbuatan kita sendiri. Maka itu Bapak Ibu, ya, apapun yang kita perbuat di dunia ini adalah itulah yang kita warisi. Yang kita cari, yang kita perjuangkan sampai ya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu enggak dibawa Bapak Ibu. Contoh nyatanya Bapak Ibu. Kalau orang meninggal, naiknya apa? Walaupun dia miliarder, milioner, tapi naiknya Bapak Ibu, ambulan. Ya toh? Nggak ada orang sekaya apapun naiknya itu, oh jasadnya naiknya pakai jet ski, bante, nggak ada. Semuanya pakai mobil ambulan. Lalu status yang terakhir apa Bapak Ibu? Mendiang. Almarhum atau almarhum. Walaupun titelnya itu sampai berapa deret. Itu terakhir statusnya hanya almarhum atau mendiang si A, si B, si C, dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, baik dan buruk harus kita yakini. Bapak Ibu harus meyakini ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Kemudian yang kedua, apa yang harus diyakini? Kama wipaka sadda. Jadi semua perbuatan itu adalah akan berakibat. Jadi bagi Anda yang punya karakter jahat, ya, suka motong gaji orang, suka malsuin merek, ya, suka mengurangi timbangan. Memang hari ini Anda belum merasakan akibatnya. Tapi nanti Bapak Ibu satu saat Bapak Ibu akan menerima akibat. Kebiasaan buruk tidak bisa dirubah mendadak sontak. Dari begini menjadi begini, hitam terus menjadi putih. Tidak bisa Bapak Ibu. Karakter yang buruk harus dikikis dengan kebaikan, dan terus-menerus continue berbuat baik. Umat Buddha itu yang nggak punya cuma simsalabim. Betul apa tidak? Kalau bisa simsalabim semua, saya nggak khawatir dengan umat Buddha sekalian. Tapi ternyata tidak bisa. Karakter yang buruk tidak langsung bisa berubah menjadi yang baik. Semuanya perlu latihan. Jadi jangan sampai tidak meyakinin bahwa
perbuatan buruk, perbuatan baik itu tidak berakibat. Bukankah tadi di depan saya katakan semuanya sebab akibat. Take and give, cause and effect. Maka dari Bapak Ibu, hati-hatilah. Ada orang tiba-tiba masih seger buger. Pulang-pulang, dia tidak bisa bangun. Kemarin saya ceramah seperti ini di Wihara Dhamma Sukaplu. Ada satu pertanyaan. Bante, apa tanda kalau itu memang perbuatan kita yang berbuah? Saya jawab, kalau tiba-tiba Anda punya rumah kemudian dilalap api, semuanya hangus tanpa sisa, apakah Anda masih tidak percaya bahwa itu karma buruk yang berbuah? Kalau tiba-tiba Anda sehat, seger buger, bahkan habis olahraga tiba-tiba jatuh, stroke, tidak bisa apa-apa, apakah Anda tidak percaya bahwa itu karma buruk yang berbuah? Kalau tiba-tiba Anda sedang kesulitan, tiba-tiba Anda dapat lotre, dapat nomor jitu, apakah itu bukan karma baik yang berbuah? Kalau Anda masih menanyakan hal itu, berarti Anda masih belum yakin bahwa ada karma baik, karma buruk yang akan membuahkan hasil. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari semuanya ada sebab akibat. Ada satu ketika jualannya sama, ruko hanya sebatas tembok, jualannya sama. Yang satu laris manis Tanjung Kimpul. Tahu laris manis Tanjung Kimpul? Dagangan habis duitnya kumpul. Yang satu pun yang ada yang nyentuh. Kemudian timbul kecurigaan. Jangan-jangan dia pakai penglaris. Iseng-iseng nanya, cari penglaris di mana? Ini yang laris manis Tanjung Kimpul ini hanya jawab, penglarisnya hanya perbuatan baik. Ajarin saya dong berbuat baik. Gampang. Karena berbuat baik itu gratis. Nggak perlu jen. Ya toh Bapak Ibu, betul apa tidak? Anda berbuat harus pakai jen? Enggak kan? Apa itu perbuatan baik yang harus dilakukan oleh pedagang itu? Buka toko, ya. Pertama-tama dia harus mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Begitu ada datang pelanggan, welcome, senyum. Apakah senyum perlu jen Bapak Ibu? Perlu jen kalau Anda senyum? Anda kalau mau Anda senyum berapa duit? Baru bisa senyum. Cetio, notio, petio, wetio beli sendiri. Kalau masih tio, berarti masih belum. Kalau tanpa syarat, berarti itu betul-betul baru tulus, Bapak Ibu. Yang satu ternyata sebelahnya itu kasar orangnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pelanggan datang, apa? Mau beli apa? Berapa banyak? Ya larilah pelanggan itu Bapak Ibu. Ya mendingan ke sebelahnya pagi-pagi
Selamat pagi, Ci. Selamat balik, Iko. Mau perlu apa? Mau beli apa? Berapa banyak? Menawar, welcome. Kebaikan nggak harus pujian, Bapak Ibu. Ternyata senyum mendatangkan hoki. Kalau nggak mau senyum berarti bohongi. Itu real, Bapak Ibu, real. Nyata. Begitu Bapak Ibu, banyaklah berbuat baik. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu akan memberikan hasil buah. Ingat, hukum karma itu nggak pernah tertukar. Dan hukum karma nggak pernah salah alamat. Tidak seperti lagunya Ayu Ting Ting. Betul kan? Dia masih cari kemana. Di mana. Hukum karma nggak pernah salah alamat, Bapak Ibu. Nggak pernah salah alamat. Bapak Ibu sembunyi di mana juga dia tahu. Dan tidak pernah tertukar. Betul apa tidak? Nggak pernah tertukar. Maka itu Bapak Ibu harus paham tentang hal itu. Kemudian keyakinan yang ketiga. Kama sakata sada. Jadi karma akan berbuah untuk si pembuat atau si penanam. Nggak mungkin tanam kelapa tumbuhnya pohon durian. Tidak mungkin Bapak Ibu. Apa yang kita tanam itulah yang berbuah. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham ini. Karena apa? Supaya berhati-hati menjalani kehidupan ini. Hidup ini tidak gampang, tidak mudah. Maka itu saya katakan di depan tadi, kita ini yang nggak bisa simsalabim saja. Kalau bisa simsalabim, hukum karma lewat semua. Maka dari itu, apa yang kita tanam itu yang akan kita petik Bapak Ibu. Jadi karena di dalam hidup ini hal yang paling sulit adalah menerima kenyataan. Betul apa dia Bapak Bu? Menerima kenyataan itu paling sulit, susah. Kalau dari happy menjadi unhappy, susah kan itu diterima? Ya, dari bahagia, dari senang, tiba-tiba harus bersedih hati, menderita. Itu enggak gampang itu Bapak Ibu. Yang tadinya sehat tiba-tiba sakit. Ya, makan muntah. Tidak bisa menerima itu pencernaan. Apa enggak? Apakah itu gampang menerimanya Bapak Ibu? Enggak mudah itu. Maka dari Bapak Ibu harus paham. Siapa yang berbuat, dia yang harus menerima. Siapa yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Kenapa? Hukum karma itu adalah hukum perbuatan. Yang pasti akan memberikan akibat. Sebagai contoh Bapak Ibu. Guru agung kita pernah mengalami sakit kepala yang luar biasa. Mengapa seorang Buddha bisa mengalami sakit kepala yang luar biasa? Karena di kehidupan yang lampau sebelum beliau menjadi bodhisattva, beliau pernah menjadi anak nelayan, keluarga nelayan, dilahir di keluarga nelayan. Apa yang terjadi? Dia bukan menjadi nelayan,
Tetapi dia melihat orang tuanya menangkap ikan, mendapatkan banyak. Beliaunya ikut senang, ikut bahagia, ikut gembira. Akibatnya Bapak Ibu, beliau mengalami sakit kepala yang luar biasa. Seorang Buddha, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan senang kalau melihat musuhnya itu menderita, itu jangan senang. Iya, habis dia ciong sama saya Bante. Tidak hanya ciong, kaciong. Ya nggak boleh begitu Bapak Ibu. Bukankah di salah satu sutta disebutkan, jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Jadi itu perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Kemudian satu kali juga Sang Buddha pernah sakit pinggang yang luar biasa. Mengapa seorang Buddha bisa mengalami sakit pinggang yang luar biasa? Karena beliau dulu pernah menjadi pegulat. Di saat bertanding, dia mematahkan pinggang lawannya. Itu akibatnya seperti itu Bapak Ibu. Seorang Buddha loh Bapak Ibu. Tapi bagi seorang Buddha sakit seperti itu hal yang kecil. Kenapa? Beliaunya sudah tidak ada kemelekatan. Beliaunya sudah padam nafsunya. Sehingga itu hal yang tidak dianggap serius. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi jangan anggap sepele kalau sekarang ada Bapak Ibu melakukan perbuatan buruk tapi belum berbuah. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu berbuat buruk, karma buruk, saya yakin batinnya nggak tenang. Betul Bapak Ibu? Anda tenang itu, nyaman itu. Misalnya ya seringkali para biku, para penceramah menyampaikan, kalau ke wihara ambil yang baik-baik saja, yang buruk ditinggal. Tapi Bapak Ibu salah mengerti. Dari rumah pakai sandal jepit yang jelek. Dibarter dengan sandal yang mahal, yang bagus di wihara. Itu yang namanya salah pengertian Bapak Ibu. Iya kan Bante pesennya begitu, ambil yang baik-baik. Tinggal yang jelek-jelek. Ya salah pengertian Bapak Ibu. Saya nggak mengharapkan, ya udah sandal jepit ya sandal jepit. Sekarang juga lagi ngetren sandal jepit Bapak Ibu. Ya jangan takut. Ya. Takut nggak ngetren, takut nggak apa. Jadi salah mengerti Bapak Ibu kadang-kadang. Maka itu Bapak Ibu harus meyakini tentang hal ini. Kemudian yang keempat adalah jadi ada keyakinan tentang pencerahan Sang Buddha. Ya. Jadi kita harus meyakini apa yang dicapai oleh Sang Buddha itu adalah betul-betul hasil perjuangan beliau. Karena apa? Pencerahan beliau bukan intelektual atau hasil pemikiran beliau, Sang Buddha. Beliau menjadi Buddha itu berjuang selama 4 asangkeya kalpa plus 100.000 kalpa plus 6 tahun sengsara. Berapa itu kalau di jumlah Bapak Ibu? Kita tidak tahu jumlahnya. Yang kita tahu bahwa satu kalpa itu satu masa bumi. Satu masa bumi. Dari bumi ini terbentuk sampai hancur. Kiamat. Itu satu masa.
Sebagai salah satu bukti Bapak Ibu pernah membaca cerita tentang mata kundali apa tidak? Pernah ya? Jadi mata kundali ini adalah ketika ya seorang anak yang sakit parah kemudian melihat Sang Buddha lewat membawa patah. Dan anak ini meyakini bahwa yang dia lihat itu adalah orang yang sudah suci, mencapai pencerahan. Cerita konkretnya begini Bapak Ibu. Mata kundali ini adalah lahir di keluarga yang sangat pelit, medit, pahit. Pelit, medit, pahit. Seperti Brotowali. Supaya lengkap sekalian Bapak Ibu. Ceritanya begini, anak ini ya awalnya minta apa tuh? Cincin. Anting-anting bukan cincin, anting-anting. Jadi ini anting-anting ini. Makanya mata kundali itu artinya adalah si anting-anting gepeng. Orang tuanya adalah seorang yang kaya raya. Emas, permata, apa saja dia punya. Tapi terkenal sangat pelit di kampung itu. Satu ketika mata kundali minta dibikinkan anting-anting. Enggak dia barter tukar di toko emas. Tidak. Dia pergi ke tukang bikin kerajinan emas. Dia berguru di situ. Bagaimana membuat gelang, bagaimana membuat kalung, bagaimana membuat anting. Dia belajar. Sampai meyakini bahwa dirinya bisa. Setelah dia meyakini dirinya bisa, dia pulang. Dia punya batangan emas begitu banyak. Itu batangan emas dia cuil, ya, dipotong, ya, seukuran nanti jadi anting-anting. Dia pandai sendiri, dia ukir sendiri. Tentunya nggak sebagus tukang emas yang bikin Bapak Ibu. Ya jadi, tapi nggak sebagus itu. Ini orang pelit begini. Ceritanya. Kemudian tidak lama kemudian anak ini jatuh sakit. Tidak dibawa ke tabib. Ya. Tetapi dia justru diparkir di depan rumahnya, di beranda atau di teras rumah. Supaya kalau ada orang yang besok yang ingin melihat hanya di depan rumahnya saja. Karena takut. Di dalamnya ini ada emas, permata, segala macam. Kecurigaan, bagus sekali. Tambah hari, tambah parah. Sakit perut, sakit ini, sangat ono. Bukan dibawa ke tabib, tetapi dia pergi ke tabib. Belajar membuat obat. Pelit kan Bapak Ibu? Pelit banget. Jadi gelarnya apa ya? Amat sangat pelit sekali. Dia belajar bagaimana kalau sakit perut apa ramuannya, apa saja yang dicampur. Kalau sakit kepala apa saja. Sudah merasa bisa dia pulang, racik sendiri itu bahan-bahan. Bukannya tambah sembuh, tambah parah Bapak sekalian. Pada detik-detik terakhir sebelum anak ini meninggal, mata kundali ini meninggal, dia melihat seorang pertapa lewat di depan rumahnya, Sang Buddha. Lewat. Dia melihat bahwa orang ini bercahaya. Dan dia meyakini bahwa dia ini adalah orang yang suci. Orang yang sudah bersih batin. Setelah itu besoknya dia meninggal dunia.
Kemudian anak ini dikubur di satu tempat. Baru ayahnya meraung-raung, Bapak Ibu sekalian. Karena dia yakin bahwa itu pencerahan orang yang sudah suci, dia lahir di salah satu alam dewa. Kemudian di keesokan harinya dikubur, kemudian orang tuanya datang ke kuburan itu untuk menyesali. Ini adalah anak saya satu-satunya. Yang saya harapkan begono begini. Menangis Bapak Ibu. Sepanjang hari, sepanjang malam dia menangis. Kemudian turunlah itu anak yang sudah menjadi dewa itu ke tempat di mana orang tua itu menangis. Dia bertanya, "Pak, kenapa menangis?" "Saya menangisi anak saya yang sudah meninggal." "Bapak juga percuma nangis, sampai kapanpun dia tidak akan bangun. Tidak akan hidup kembali. Tidak akan sehat kembali. Kalau begitu saya harus bagaimana?" Terus kemudian dia melihat anak ini kok dengan pakaian kedewaan yang cerah ceria. "Kalau gitu sebagai ganti anak saya, kamu mau nggak jadi anak saya?" "Mau. Tapi ada syaratnya." Bapak Ibu mau tahu apa syaratnya Bapak Ibu? "Saya pingin kereta. Rodanya satu dari bulan, satu dari matahari. Dasar gemblung." Iya, masih kelihatan bulan matahari masih ada. Coba orang meninggal ditangis sampai kapanpun juga tidak akan bangun Bapak Ibu. Siapa yang gila? Siapa yang sencimping? Yang sakit jiwa. Ya orang tua itu. Baru dia berterus terang, "Saya ini sesungguhnya adalah anak Bapak yang sudah meninggal, kemudian karena saya meyakini ada orang yang sudah suci melihat pencerahan beliau, kemudian dia lahir di alam-alam." Setelah itu seorang ayah ini baru sadar. Dia kemudian sumbangkan itu harta kekayaannya ke wihara-wihara, ke sangga-sangga dan sebagainya, ke fakir-fakir miskin dan sebagainya. Selesailah cerita itu Bapak. Jadi mengapa kita harus yakin dengan pencerahan agung Sang Buddha? Karena pencerahan agung Sang Buddha ini bukan hadiah. Bukan wahyu yang turun dari langit Bapak Ibu sekalian. Ini hasil perjuangan seorang manusia yang bercita-cita ingin membebaskan makhluk-makhluk dari penderitaan. Lewat ajaran yang ditemukan beliau. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai yang terakhir, saya ingin menekankan kembali. Kenapa kita harus meyakini hukum karma? Yang pertama Bapak Ibu, karma itu pasti. Perbuatan itu pasti. Siapapun yang berbuat tidak akan sembunyi kemana-mana. Tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah salah alamat. Dan hukum karma itu adil. Itu yang harus dimengerti oleh umat Buddha. Kemudian hukum karma itu berlipat ganda hasilnya. Bapak Ibu tidak percaya? Bapak Ibu coba di rumah nanti kalau ada itu pot atau apa, coba nanam jagung atau nanam padi. Sebulir saja. Kemudian Bapak Ibu berikan media yang subur. Dijaga dari hama-hama. Apakah nanti begitu tumbuh, berkembang, berbuah, apakah jagung itu hanya satu biji? Satu bongkol Bapak Ibu sekalian. Satu bongkol itu berapa biji? Ratusan biji. Jadi hati-hati, bukan nyubit sekali nanti ya bayarnya cuma dicubit sekali. Enggak, Bapak Ibu. Enggak berlaku itu. Tidak berlaku.
Di zaman Sang Buddha ada Brahmana. Brahmana itu kalau ingin menghaturkan puja kepada dewa yang dia harus memotong domba. Hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Di kehidupan berikutnya setelah Brahmana ini meninggal dunia, dia harus menebus hutang karma. Sebanyak 500 kehidupannya menjadi domba. Dan meninggalnya matinya harus dipotong lehernya. Kira-kira Bapak Ibu mau seperti itu? Mau apa tidak? Hah? Benar. Itulah Bapak Ibu bukti. Jadi jangan main-main dengan kehidupan ini. Sekali terpleset, kita jatuh ke alam-alam apaya. Alam-alam menderita. Bisa di alam neraka, bisa di alam binatang, bisa di alam peta, bisa di alam asura. Asura itu raksasa seperti genderuwo. Bapak Ibu pernah melihat genderuwo? Pernah di sinetron. Kalau di sinetron itu genderionya keren. Bapak Ibu sekalian, sekali kita terpleset, terjatuhnya sangat dalam. Menjadi peta juga tidak enak Bapak Ibu. Ya, bulan yang lalu, awal bulan yang kemarin itu kan ada upacara cengbeng. Mengapa ada cengbeng? Karena kita meyakini tidak semua leluhur kita lahir di alam dewa. Maka diadakanlah cengbeng. Dan tidak semuanya peta bisa menerima persembahan patidana kita Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena ada peta yang makan kotoran. Jadi Bapak Ibu BAB ya, Sopien, Tapien jangan sembarangan. Sudah ada yang menunggu itu. Nggak percaya? Buktikan sendiri. Ehipasiko. Ada yang makan muntahan Bapak Ibu. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus hati-hati menjalani kehidupan ini. Jangan karena kenikmatan sebentar, sesaat, tidak seberapa Bapak Ibu terlalu terobsesi. Ingin lagi, mau lagi dan sebagainya. Bahaya. Itu Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak akan mendapatkan hasil yang bukan perbuatan kita. Jadi karma tidak pernah tertukar Bapak Ibu. Jadi kalau kita bukan perbuatan kita Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah worry. Terus sekalian, tidak usah takut. Bukan kita yang berbuat. Ya toh? Nggak usah takut Bapak Ibu. Karena itu nggak ada akibat. Karena kita bukan si pembuat. Jadi don't worry, be happy. Kenapa harus khawatir? Cemas, takut, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah karma yang telah dilakukan tidak akan pernah hilang kekuatannya untuk berbuah. Hati-hati. Bapak Ibu, sebagai penutup cerita, saya akan cerita. Pada kerusuhan tahun 98, ada saudara kita terkena bencana. Rukonya itu berderet. Ada sekitar 5 atau 6 ruko. Isinya itu adalah barang-barang elektronik. Bapak Ibu. Dijarah, dibakar, habis.
Kemudian orang ini lari ke satu pulau untuk menata hidupnya kembali. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Usaha yang dia usahakan tidak berkembang. Akhirnya dia terlilit hutang. Kemudian diuber-uber oleh debt collector. Bapak sekalian. Mau sembunyi di mana? Kalau karma buruk harus berbuah, Bapak sekalian. Tidak bisa. Sembunyi di lubang semut juga mati dikeroyok semut. Nyebur ke laut, berenangnya gaya batu. Nggak bisa Bapak Ibu. Dan akhirnya dia larilah, terbanglah ke Aussie, Australia. Dia tinggal di salah satu kota di Aussie. Kemudian dia menata hidupnya, mulai dia tidak lagi berusaha menjadi pengusaha, tapi dia menjadi sopir. Lumayan loh jadi sopir di sana, sopir taksi. Akhirnya dia merintis, yang tadinya jadi sopir, bekerja, akhirnya jadi punya taksi, punya beberapa taksi. Tapi satu ketika dia sedang beristirahat di rest area, di mana di rest area itu pinggirnya adalah sungai yang sangat besar. Dia menikmati sebatang rokok. Belum sampai habis satu batang rokok, baru separuh. Itu orang mati dicaplok buaya. Hati-hati Bapak Ibu. Karma tidak hilang kekuatannya, Bapak sekalian, untuk berbuat. Maka itu jangan berani-berani membuat karma buruk, apalagi menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu karakter untuk kehidupan kita. Karena kalau berbuah itu tanpa ampun, dan kita tidak bisa menghindar kemanapun kita akan sembunyi, tetap berbuah. Itulah Bapak Ibu pesan Dhamma yang saya sampaikan pada minggu hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuat Bapak Ibu untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh kehati-hatian, kewaspadaan, ketelitian, tidak sembrono menjalani kehidupan. Karena salah sedikit kita akan lahir di alam-alam apa? Alam-alam rendah. Maka kita sudah lahir menjadi manusia seperti ini. Untuk menjadi manusia seperti ini, itu luar biasa perjuangannya Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kebajikan yang cukup, parami yang cukup, kita tidak menjadi manusia. Apalagi Bapak Ibu rajin ke wihara, mendengarkan Dhamma, itu sudah sangat luar biasa. Bayangkan orang-orang yang kita sudah istirahat, orang-orang itu masih mencari sesuap nasi. Kita hari Minggu masih bisa seperti itu. Itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan sampai hilang kesempatan itu. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Karena kalau penyesalan datang di awal berarti pendaftaran. Saya kira itu Bapak Ibu. Akhirnya sekian dan terima kasih. Apabila ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata.